Jika kita mendengar nama Pulau Bali atau Pulau Dewata atau Paradise Island, maka rasanya sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Baik untuk sahabat yang berada di Indonesia maupun para turis asing yang berada di luar negeri. Nah, jadi nama Pulau Bali atau Pulau Dewata ini sangat sudah terkenal di seluruh dunia. Namun pada kesempatan ini saya ingin menceritakan kejadian yang unik ya, aneh tapi nyata yang terjadi di saat saya bersama keluarga saya berkunjung ke Pulau Bali atau Pulau Dewata ini untuk berlibur beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ini terjadi. Nah, ingin tahu ceritanya? Ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat, sejahtera selalu dimanapun kalian berada. Amin. Dan pada video kali ini saya ingin bercerita tentang kejadian aneh yang kalau menurut logika itu sangat susah diterima ya teman-teman ya. Namun inilah uniknya, hebatnya Bali ya. Dan ini betul-betul menimpa kepada saya bersama keluarga saya ketika kami berkunjung ke Bali beberapa tahun yang lalu. Seperti kita ketahui ya, memang Pulau Bali ini sangat spesial. Percaya tidak percaya, kalian harus membuktikannya sendiri dengan cara kalian berkunjung ya. Karena kalau hanya menurut cerita, banyak sekali hal-hal yang tidak masuk logika kita. Ya, pertamanya pun saya juga demikian ya, apalagi setelah saya hidup merantau lama sekali, sehingga hal-hal yang kurang masuk logika itu tidak mudah bisa saya terima. Namun karena kejadian ini menimpa diri saya dan keluarga saya, jadi walaupun susah untuk mengerti ya, tetapi hal ini sangatlah nyata terjadi. Cerita yang pertama adalah menimpa kepada turis lain ya, tamu lain yang sedang berlibur di Bali. Jadi ceritanya begini teman-teman, saya bersama suami dan anak-anak saya itu pergi berlibur ke Bali. Dan kami saat itu mengunjungi Pantai Brawe ya, di sekitar situ. Karena di situ kan bisa main surfing ya, selancar kayak begitu. Anak-anak saya kebetulan kalau ke Bali mereka enjoy dan ingin mencoba permainan selancar tersebut. Nah, banyak sekali ya para turis lain, tamu-tamu asing juga yang kebetulan saat itu juga mereka enjoy ya, menikmati permainan selancarnya. Saya dan suami saya ya duduk pakai handuk kayak gitu ya di pinggir pantainya, di pasirnya ya teman-teman. Nah, saat itu ada kejadian di mana ada satu pasangan suami istri ya, orang asing ya, orang bule ya kalau di Bali disebutnya itu. Mereka pun sedang belajar ya, seperti anak saya mencoba-coba bermain selancar. Nah, entah kenapa ya kejadiannya, tiba-tiba perempuannya itu ya jatuh dari selancarnya dan dia itu tidak bangun lagi. Saya pikir itu karena ombak atau kenapa, tetapi suaminya itu dia panik dan berteriak-teriak sehingga saat itu pun langsung ya dari penjaga pantainya itu berlari dan berenang ya ke dalam airnya itu.
mereka betul-betul membantu menyelamatkan tamu asing tersebut. Saya maaf ya jadi merinding sekali nih. Kami pun yang ada di pinggir pantai tersebut pun jadi ingin tahu kan ada apa kayak begitu. Nah, wanita tersebut itu sudah tidak sadarkan diri ketika para penolong penjaga pantainya menyelamatkan dari air dan ditidurkan di pasirnya tersebut ya. Perempuan itu sudah tidak sadarkan diri dan suaminya itu sudah panik ya. Memang mereka berusaha untuk memberikan pertolongan pertama. Bahkan saya sendiri sudah bicara, telepon ambulan ya. Mungkin ini perlu perawatan dokter atau bagaimana gitu. Karena memang sudah tertidur dan tidak sadarkan diri. Namun teman-teman ya, di saat itu ada seorang ibu menghampiri wanita tersebut. Seorang ibu lokal ya. Saya sendiri tidak tahu dan tidak bertanya tentu ibu orang mana ya. Dalam kondisi begitu kami semua hanya tertuju kepada seseorang yang mendapat musibah tersebut. Dan ibu itu pun bertanya kepada suami dari wanita itu, apakah saya boleh berbuat sesuatu untuk istri Anda? Ya tentu suaminya pun, oh yes please ya, katanya begitu, silahkan. Harus diketahui teman-teman, ini yang merubung ya pada kejadian itu banyak, bukan saja hanya penjaga pantai dan orang yang ada di sekitar situ kan kebanyakan turis-turis asing juga yang sama ya, mereka sedang menikmati keindahan pantai di Bali. Jadi banyak ya tamu-tamu asingnya itu. Sama mereka juga berkerumun. Lantas ya si ibu tadi itu dengan tenang setelah mendapatkan izin dari suaminya, silahkan. Ibu itu berjalan ke pantai dan dia mengambil air pantai itu dengan botol aqua ya. Dia ambil sedikit kayak gitu. Aduh, saya jadi merinding lagi nih, mohon maaf. Nah, setelah itu dia berjalan, dia pejamkan matanya, mungkin dia membacakan doa atau apa ya, saya kurang tahu ya teman-teman. Pokoknya dia sebentar berdoa dan mungkin apa ya begitu. Lantas dia mencepretkan ya air dari botol aqua itu, air pantainya ya teman-teman. Dia kasih ke tangannya dan dia begitu-begitu ke muka wanita yang sudah pingsan itu. Oh my God. Setelah itu ya, tidak 1 menit wanita tersebut pun bangun. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan orang-orang yang mengelilingi, yang berkerumun ya, termasuk turis asingnya, saya masih ingat. Another one ya, ibu entah ya, dia mungkin orang Belanda ya. Dia langsung berteriak begitu melihat wanita tersebut bangun ya. Begitu dan dia langsung berteriak, "This is Bali." Katanya begitu. Inilah Bali. Ya. Jadi teman-teman, ini hal yang sangat aneh tetapi nyata. Lantas suami dari wanita itu langsung mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu yang tadi memberikan air ya, hanya mencepretkan begitu. Ibu itu dengan ramah ya dan lembut mengucapkan, ya hati-hati saja, katanya cuman begitu. Lantas dia berjalan ya, meninggalkan kami semua, pamit ya. Sementara kami masih terbengong-bengong dengan apa yang kami lihat.
Ini sesuatu yang luar biasa. Sampai hari ini pun kalau saya teringat itu, saya masih merinding, teman-teman. Itulah hebatnya Bali. Saya pribadi sangat salut ya, luar biasa. Pokoknya Bali itu top market, top. Kejadian yang kedua menimpa anak saya ya. Anak saya yang perempuan ya, dua-duanya itu sudah berumur lebih dari 30 tahun dan kami bersama-sama berliburan di Bali. Malam itu dia bilang, "Mami, kami ingin pergi menikmati hiburan malam," katanya. Saya bilang, "Oh oke, silahkan ya, enjoy holiday kamu di sini." Dan anak saya itu 2 orang mengendarai motor karena selain juga praktis ya di Bali, kan bisa kemana-kemana kayak gitu pakai motor. Juga anak saya itu gembira karena udara di sana itu kan biar malam juga nyaman ya. Terutama untuk kami yang hidup di negara Eropa, ada musim dingin. Terus kalau pakai motor itu kita bisanya cuman kalau musim panas ya, kalau musim salju kan nggak bisa. Nah, anak saya itu malam itu berdua itu pergi naik motor dan mereka pergi ya ke daerah Kuta atau juga Seminyak ya untuk menikmati hiburan-hiburan di Pulau Bali. Dan ini ya teman-teman ya, mengapa banyak orang suka di Pulau Bali, karena ini mau siang mau malam pasti selalu ada yang bisa kita nikmati ya. Selain keindahan alamnya, budayanya, tradisinya, dan memang harus kita akui fasilitas di Pulau Bali ini sangatlah nyaman untuk para pendatang, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Saya lanjutkan cerita mengenai kejadian yang terjadi pada anak saya. Nah, ceritanya malamnya ya, setelah mereka selesai mendengarkan live music ya, jadi mereka perjalanan pulang ke rumah. Tiba-tiba di daerah Kerobokan ya, di dekat pasar Kerobokan ya, mungkin sahabat-sahabat tercinta di Bali tahu posisinya di mana. Nah, karena ada tas kan ya jadi sambil naik motor itu tasnya itu ada di samping di pinggirnya ini. Entah kenapa katanya ada seseorang yang menarik tasnya ya, sehingga motornya itu kan oleng dan dia itu jatuh tersungkur. Jadi dua-duanya itu ya mengalami kecelakaan ya, luka-luka berdarah kayak begitu karena jatuh dari motor dan di jalan aspal ya. Nah, anak saya sempat menelpon saya dan saya pun segera datang, kebetulan lokasinya tidak berjauhan. Begitu saya lihat betul-betul ya itu pahanya, tangannya semuanya itu berdarah dari gesekan aspalnya. Tetapi yang pertama saya berkata, ada yang patah enggak? Karena kalau ada yang patah, saya akan langsung bawa ke rumah sakit ya, demikian. Namun anak saya walaupun ada luka, tapi dia gerak-gerakan badannya ya, tangan, kaki, kepala dan semuanya itu dia bilang ya, oh tidak ada. Maka untuk itu saya bawa pulang ke rumah saja ya. Di saat itu kami tinggal di daerah Kerobokan juga. Nah, setelah saya sampai di rumah, saya periksa ya luka-lukanya. Jadi anak saya dua-duanya itu terluka. Dan sekali lagi saya tanya, kenapa, bagaimana, kayak begitu. Ya perasaan ada yang menarik tas saya, jadi oleng katanya begitu. Well, untuk hal ini saya sendiri kurang tahu ya. Apakah itu yang narik tasnya itu ya pakai motor juga, dua laki-laki. Apakah dia iseng karena melihat anak-anak yang
bule gitu ya, anak saya kan campuran, atau juga memang ada niat jahat lainnya. Jadi sahabat, pada kesempatan ini saya menyampaikan juga masih tanda tanya ya. Kalau mungkin ada niat jahat, saya pikir ya ini juga bagus ya untuk semua masyarakat di Bali, karena mereka yang saya tahu itu sangat untuk hal-hal yang negatif ya, mereka sangat menjaga sekali. Dan kalau saya yakin ya, jika kalian mengetahui hal ini, maka penjagaan keamanan pun pasti ditingkatkan ya, karena Bali memang nyaman ya, sehingga saya pun membiarkan anak saya itu pulang malam, itu sudah biasa ya kalau di Bali. Mau pulang jam berapa saja enak gitu ya, dibanding tempat-tempat lain dimanapun ya. Kalau seperti di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, saya tidak akan memberikan izin anak saya untuk pergi malam-malam cuman berdua naik motor. Tetapi kalau di Bali, karena perasaan saya lain ya, dan memang nyaman, banyak sekali yang melakukan itu, sehingga saya perbolehkan. Setelah sampai di rumah, maka saya baringkan ya anak saya dua-duanya, dan kembali saya tanya, ada yang patah atau bagaimana? Nggak ada. Maka lukanya itu saya sendiri yang merawatnya ya, karena di paha ya, di sikunya semuanya itu banyak pasir juga ya. Saya bersihkan semuanya, lalu saya kasih obat anti sakit ya, saya kasih Ponstan saat itu. Karena kalau kita bepergian kemanapun, terutama kalau berlibur, saya selalu membawa obat-obatan untuk kalau kita sakit perut atau kita pusing, kita kan selalu punya ya kayak begitu. Nah, setelah saya bersihkan semuanya dengan betadin dan saya kasih obat itu, maka anak-anak saya tertidur. Semalam itu saya nggak bisa tidur ya, karena kan liburan kami itu hanya 3 hari lagi di Bali. Sedangkan kondisi anak saya demikian. Masalahnya perjalanan dari Bali ke Swiss itu 18 jamnya itu di dalam pesawat ya. Jadi kalau dengan transit dan nunggu itu bisa lebih daripada 24 jam. Nah, yang jadi saya pikirkan saat itu, wah, di dalam pesawat itu kalau perjalanan jauh kan dingin ya teman-teman. Sedangkan anak saya itu tidak mungkin memakai celana karena luka-lukanya yang masih baru itu kan. Atau memakai ya kalau baju kayak begini kan kita bisa pakai baju yang longgar gitu ya. Tetapi kalau lukanya di paha, di dengkul ya, terus di jempolnya kayak begitu, dia tidak akan bisa memakai sepatu dan memakai celana panjang. Dan kalau luka masih basah, kita kasih perban itu kan nempel kayak begitu. Sehingga ya otomatis ya sebagai seorang ibu, saya memikirkan, aduh bagaimana caranya ini. Suami saya pun sama, tetapi dia selalu berpikiran positif. Oh, semuanya akan oke, katanya demikian. Nah, di saat saya sedang bimbang ya memikirkan hal itu, ada satu kawan baik saya ya di Bali. Dia menelpon dan ingin menengok kondisi anak-anak saya. Itu sudah malam ya, tetapi luar biasa, saya sangat menghargai sekali. Dia ingin melihat, katanya barangkali ada yang bisa dia bantu. Saya sangat berterima kasih, dan sebagai teman baik ya, sudah lama kita saling mengenal, bahkan seperti keluarga sendiri, maka tentu ya saya perbolehkan, karena kebetulan saat itu saya tidak bisa tidur dengan pikiran yang agak sedikit galau. Setelah dia datang di rumah, dia pun menyarankan kepada saya, Ibu, ini sebaiknya besok mari kita bawa ke pantai dan kita mandikan di sana. Kita memohon kepada
memohon kepada Tuhan ya tentunya teman-teman ya. Namun karena kita ada di tanah Bali, kalau kita percaya, mengapa tidak dicoba ya. Semoga dengan hal tersebut dapat membuat anak ibu cepat sembuh atau tidak merasa sakit, sehingga nanti perjalanan pulang ke negara Swiss akan lancar dan lain-lain lah, pokoknya begitu. Terus terang ya teman-teman, setelah mendengar itu saya langsung mengatakan, oh iya, baik kalau begitu. Nah, mengapa saya katakan langsung iya? Karena pernah terjadi pada diri saya sendiri pun ya, saya sakit beberapa tahun, sudah berobat kemana-mana ke banyak negara. Akhirnya saya disembuhkan oleh seorang Bapak Mangku di Bali. Jadi ketika ibu ini menyatakan hal demikian, maka saya pun menyetujuinya. Keesokan paginya ya teman-teman, anak saya itu masih jalannya pincang ya, lukanya masih basah kayak begitu. Lantas kami pergi ke pantai Peti Tengat. Masih pagi-pagi ya, mataharinya belum keluar. Katanya harus sebelum sebelum sunrise, sebelum matahari datang kayak begitu. Baik, saya bilang. Maka pagi-paginya kami ke sana. Ibu itu seperti biasa ya, membawa canang, membawa bunga-bunga ya. Dan saya sendiri juga mengikuti memakai pakaian kebaya Bali untuk pergi ke situ. Anak saya dua-duanya dan anak saya tuh juga percaya ya, karena dia melihat sebelumnya mamanya selalu sakit, tiba-tiba mamanya sembuh begitu saja kan, kayak begitu. Silahkan ditonton video saya sebelumnya yang menceritakan juga hal-hal yang di luar logika saya, namun itu nyata dan terjadi pada diri saya. Nah, setelahnya kita sampai di pantai Peti Tengat tersebut, maka ibu itu mengatakan, ayo kita semuanya masuk ke dalam air pantainya ya, air lautnya. Anak saya itu kan bengong melihat ya kepada saya. Logikanya teman-teman, kalau luka yang masih basah ya masuk ke dalam air laut itu kan akan perih ya, karena kan airnya asin. Itu kan logikanya ya, dan anak saya pun bingung ya. Mami nanti perih katanya begitu. Saya bilang, iya ya, tapi harus dicoba. Ini ada sesuatu. Ini kita di Bali. Banyak hal-hal yang terjadi yang di luar logika kita sebagai manusia. Dan anak saya pun nurut tentunya ya. Nah, saya memegang tangan yang kiri, memegang anak saya, dan yang kanan juga sama ya, karena dua-duanya anak saya ya. Lantas ibu yang memberikan sesajen ya, memberikan canang itu berjalan di depan mukanya saya kayak gitu ya. Kami mengikuti dari belakang. Itu ombaknya datang kan ya, betul-betul sepinggang ya, jadi kita basah, pinggang pun basah, jadi otomatis itu luka di kaki dan di paha anak saya itu terendam air kayak gitu. Terus terang teman-teman, hati saya itu deg-degan, wah pasti anak saya ini jerit-jerit ya, kepedihan kayak gitu. Namun kok dua-duanya ini pada tenang ya. Saya lihat ke anak saya pun pada bengong, kami semua pada bengong. Lantas ibu yang di depan itu membacakan doa-doanya, mantranya. Namun sebelumnya dia berkata, kita berdoanya kepada Tuhan. Silahkan menurut agama masing-masing. Ini kan luar biasa ya teman-teman ya. Jadi toleransi beragamanya di Bali itu memang luar biasa ya. Sehingga saya pribadi itu dengan
apa yang dikatakan ibu itu makin lebih respect, makin lebih menghormati ya seseorang yang berbuat demikian. Nah, ceritanya sudah selesai nih ya doanya. Maka ibu itu pun ya sudah, kita selesai kembali ke pasirnya. Setelah sampai di daratannya, saya bertanya kepada anak saya, teman-teman, pedih enggak lukanya? Anak saya bilang, no, tidak, katanya. Saya menitikkan air mata. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih Tuhan, banyak terima kasih Pulau Bali. Bayangkan teman-teman, hal ini terjadi kepada anak saya yang mengunjungi Bali dan mendapat kecelakaan. Masuk ke pantai dengan luka yang masih terbuka ya. Dan dia tidak merasa pedih. Di perjalanan pulang dari Petitong Tenget ke daerah Kerobokan, saya sendiri tidak bisa bicara. Anak-anak saya pun semua terdiam ya. Karena dalam hati saya itu sesuatu mukjizat. Sesuatu yang aneh tetapi terjadi ini di Bali. Dan sorenya ya teman-teman, anak-anak saya itu sudah minta diantar ya. Kali ini dia tidak mau lagi naik motor, tetapi sudah diantar. Katanya juga mau ke pantai, mau enjoy sunset. Kok oke, saya bilang kayak gitu. Nah, jadi kan begitu di pantai ya, dia tiduran di pinggir pasirnya itu. Banyak orang-orang yang tanya dan datang. Hei, kenapa kakinya? Hei, kenapa? Itu pedih enggak? Dan ini itu. Anak saya hanya tersenyum. Enggak sakit katanya. Padahal kalau menurut penglihatan mata itu luka betul-betul pasti sakit kayak gitu. Namun anak saya tidak merasakan itu. Dan tibalah saatnya liburan kami selesai di Pulau Bali sehingga kami harus pulang kembali ke negara Swiss. Hal yang saya khawatirkan sebelumnya adalah ketika anak saya akan kesakitan ya di dalam pesawat karena lukanya itu. Namun teman-teman ya, seperti petunjuk dari ibu yang saya kenal baik itu, dia mengatakan, nggak apa-apa Bu, kalau terasa sakit katanya ulasi saja dengan air ini, air pantai ya. Saya punya nih sampai hari ini, saya selalu punya air itu dan saya awet-awet kayak gitu ya. Namun perjalanan yang panjang itu dengan memakai celana panjang ya anak-anak saya, tidak ada keluhan apapun. Kami jalani dengan tenang sampai tujuan, sampai kita tiba di kota Zurich. Kalau saya teringat hal ini ya teman-teman, saya tidak tahu harus mengucapkan apa. Tentu kalian boleh percaya ataupun tidak, itu adalah hak kalian masing-masing. Namun saya pada kesempatan ini hanya menceritakan ya kejadian aneh, kejadian unik yang terjadi kepada keluarga saya dan juga yang terjadi di depan mata saya, sehingga saya bisa menceritakan kepada kalian semua. Untuk sahabat-sahabat yang belum pernah datang ke Pulau Bali, please ya visit Bali. Namun banyak sekali teman-teman saya di sini ya, baik orang asing ya, orang Swissnya ataupun orang-orang Indonesia yang hidup di negara Swiss, mereka selalu mengunjungi Bali, kalaupun mereka asal dari Medan, dari Jawa, dari manapun. Setelah mereka berkunjung ke keluarganya, pasti mereka menyempatkan diri untuk datang dan menikmati keindahan Pulau Dewata ini. Sekali lagi sahabat tercinta, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk masyarakat di Bali. Hormat saya, respek saya, dan kenangan indah ya di dalam hidup saya.
Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.